Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Selamat datang kembali di channel Lingkaran Misteri bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan ini akan kembali melanjutkan kisah dari Laku Lampah Warijan, di mana pertempuran gaib antara Ki Condrowongso dan Sarpajaya serta pertempuran Warijan, Joyowongso, dan Mas Moko akan terjadi di sini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk mendukung channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Nyalakan lonceng notifikasi serta bantu share link video ini sebanyak-banyaknya agar channel Lingkaran Misteri dapat terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kabut hitam di sekitar tempat Condrowongso berada terlihat semakin menebal. Kabut itu bergerak dengan ritme seperti nafas makhluk gaib yang perlahan menekan energi pelindung yang dibangun oleh Ki Condrowongso. Dalam keheningan yang terasa menyesakan itu, kabut hitam tersebut mulai menggulung dan membentuk pusaran yang perlahan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Putarannya tidak menimbulkan angin, tapi justru udara di sekitarnya ditarik masuk ke pusat pusaran hingga menyisakan kekosongan yang membuat daun-daun kering jatuh dengan gerakan perlahan. Pusaran itu kemudian mulai mengeras dan memadat hingga memunculkan garis-garis samar yang mulai membentuk lengkung bahu, lekuk wajah, serta kain jubah yang menjuntai. Energi yang memancar darinya tidak sekedar mengelilingi sosok yang perlahan muncul, tapi dia mendorong keluar, menekan udara dengan kekuatan yang membuat tanah di alam gaib itu sedikit mengerut. Dan akhirnya, dari gelap yang membeku itu Sarpajaya muncul. Jubah hitam panjangnya seperti terbuat dari bayangan yang terus berubah bentuk. Seolah-olah bahan itu adalah kegelapan cair yang mengalir mengikuti gerak tubuhnya. Tidak ada angin yang meniupnya, namun ujung kain itu bergerak sendiri seakan merespon denyut energi di sekitarnya. Kulit wajah Sarpajaya terlihat pucat dan terlalu samar untuk disebut manusia. Di sekitar matanya, lingkar gelap tampak menebal menjadi retakan-retakan halus layaknya guratan tinta yang ditorehkan. Namun, terlihat menyeramkan. Tatapannya kosong dan penuh perhitungan, seperti makhluk yang sudah terlalu lama melihat dalam kegelapan. Getaran halus menjalar ke tanah ketika kedua kakinya menyentuh permukaan tanah lapang di alam itu. Rumput yang tersentuh bayangan jubahnya langsung menghitam dan layu dalam sekejap, seolah disentuh oleh kematian kecil. Dan di hadapan sosok itu, Ki Condrowongso berdiri dalam diam dan tegak seperti batu karang yang menahan ombak ganas. Dia tidak bergerak, namun aura tubuhnya memancar tenang, masih berwarna putih lembut dan memotong sebagian kabut gelap yang mencoba merayap mendekat. Jejak energi pelindungnya menghalangi tekanan gelap yang memancar dari tubuh Sarpajaya, menciptakan jarak di antara mereka yang seperti dipatri oleh hukum alam yang lebih tua dari keduanya. Itu bukan sekedar pertemuan biasa, tapi itu adalah dua kutub yang akhirnya bersentuhan. Satu membawa cahaya tua yang jernih, dan yang satu membawa gelap yang haus akan kekuasaan. "Apakah kita pernah bertemu sebelumnya, Ki?" tanya Sarpajaya dengan wajah yang terlihat mengerikan. "Tidak, Kisanak, kita belum pernah bertemu dimanapun. Tapi entah mengapa, takdir yang mempertemukan kita di sini," balas Ki Condrowongso yang tetap terlihat tenang. "Lalu apakah aku pernah mengusik ketenanganmu?" tanya Sarpajaya lagi. "Kau tidak mengusikku, Kisanak, tapi kau telah melakukan sebuah kesalahan besar
Dengan menjadikan pemuda bernama Warijan sebagai kaki tanganmu, yang kau paksa menuruti semua perintahmu dengan ilmu hitam sialan itu, balas Ki Condrowongso dengan tegas. Kalau begitu, aku akan melepaskan pemuda itu dan urusan kita selesai sampai di sini, ujar Sarpajaya dengan penuh percaya diri. Semua sudah terlambat, Kisanak. Aku sudah memusnahkan ilmu hitam yang kau tanamkan pada tubuh pemuda itu dan orang-orang yang selama ini kau paksa menuruti perintahmu. Selain itu, aku juga sudah menghabisi salah seorang anakmu yang bernama Adisena, balas Ki Condrowongso dengan senyum licik di wajahnya. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ki Condrowongso, Sarpajaya terlihat sangat marah. Dia tidak menyangka jika Adisena yang selama ini sangat patuh kepadanya, kini sudah tidak dapat lagi dia temui. Walau kenyataannya, Ki Condrowongso tidak menghabisi Adisena, tapi dia mengirim pemuda itu ke sebuah tempat yang hanya dapat dijangkau oleh Ki Condrowongso sendiri. Amarah Sarpajaya meledak tanpa perlu suara. Energi gelap yang semula hanya mengambang lembut di sekitar tubuhnya kini memancar liar, menyebar seperti ribuan serpihan bayangan yang mencakar udara. Tanah di bawah kakinya bergetar halus, retakan kecil mulai muncul akibat menahan kekuatan yang sedang memuncak. Kabut yang mengelilinginya semakin liar dan bergerak tanpa pola, naik turun, merapat dan menjauh dalam sekali tarikan nafas. Setiap denyut emosi memicu gelombang gelap yang mengalir ke segala arah, membuat batang-batang pohon meliuk tanpa diterpa angin kencang, padahal udara tetap diam membeku. Sementara itu, Ki Condrowongso berdiri tidak bergeming. Energi putih yang memancar dari tubuhnya justru semakin tenang, seakan kemarahan lawannya tidak lebih dari riak kecil di permukaan danau. Tapi di balik ketenangannya, dia tahu bahwa benturan besar tak mungkin lagi dihindari. Dia dapat merasakan tekanan kekuatan yang semakin memadat di hadapannya. Kekuatan yang lahir dari kemarahan, kehilangan, dan obsesi panjang seorang manusia yang sudah terlalu lama tenggelam dalam ilmu hitam. Sarpajaya mengubah posisinya perlahan, menundukkan kepalanya sedikit, bukan sebagai tanda hormat tapi sebagai persiapan. Energi pekat mengelilingi tubuhnya seperti kepompong gelap yang bersiap menetas menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ujung jubahnya berkibar seperti ekor makhluk buas yang tengah marah, menyentuh tanah dan membakar rumput dengan kecepatan halus namun mematikan. Di antara mereka, udara tampak bergetar, menciptakan garis tipis tak kasat mata yang memisahkan cahaya dan kegelapan. Dua kekuatan itu saling mendorong, saling menolak, namun belum bertabrakan. Alam gaib di sekitar mereka ikut terseret dalam ketegangan itu. Daun berhenti jatuh, angin berhenti berputar, bahkan suara makhluk lain di tempat itu seolah tertahan di udara dan tidak berani keluar. Kilasan kecil dari mata Sarpajaya menunjukkan bahwa dia tidak sekedar marah, tapi dia tersinggung dan tersakiti, serta terguncang oleh kenyataan bahwa ada sosok makhluk yang mampu menembus kuasa ilmu hitamnya, memutus belenggu yang telah dia tanamkan, dan bahkan berani menyentuh keturunannya yang dia banggakan. Bukan hanya kehancuran yang kini mengisi benaknya, tetapi harga dirinya serasa diinjak. Dan kini ada satu hal yang lebih membahayakan daripada kemarahannya. Diamnya Sarpajaya menandakan kekuatan besar yang segera bangkit. Dia tidak berteriak dan tidak mengamuk secara fisik. Dia hanya membiarkan kegelapan yang melingkupi tubuhnya menebal dan menelan segala sesuatu yang dilewatinya. Diam yang seperti itu hanya muncul dari seseorang yang telah siap membunuh tanpa keraguan sedikitpun. Ki Condrowongso memperhatikan setiap perubahan itu dengan penuh kewaspadaan. Dia merasakan pola energi Sarpajaya mulai menyatu, menyusun diri menjadi satu bentuk serangan yang tidak hanya fisik tapi juga jiwa. Energi hitam semakin padat,
membuat waktu melambat untuk memberi ruang pada pertarungan yang sebentar lagi meledak. Dan saat kekuatannya semakin besar, Sarpajaya akhirnya menggerakkan langkah pertamanya. Bukan langkah biasa, tapi langkah yang membawa kegelapan turun menimpa tanah, menggetarkan hutan dan membuka babak pertama dari pertempuran gaib yang telah menunggu waktunya. Pertarungan itu dimulai tanpa aba-aba, tanpa suara, dan tanpa jeda. Kegelapan Sarpajaya meledak ke segala arah, membentuk pusaran besar yang berputar cepat seperti badai hitam yang turun dari langit. Pusaran itu memanjang menjadi belati-belati kabut yang melesat ke arah Ki Condrowongso dengan kecepatan yang sulit ditangkap mata manusia biasa. Ki Condrowongso tidak mundur, energi putih murni mekar dari tubuhnya membentuk lingkaran cahaya yang memantulkan setiap serangan seperti memantulkan air pada daun kering. Sudut tanah di sekitar kakinya retak, bukan karena dia terbebani, tapi karena cahayanya terlalu terang bagi alam itu untuk menahannya. Belati-belati kabut itu menghantam perisainya satu persatu, mengeluarkan kilatan singkat seperti petir kecil. Setiap benturan menghasilkan denyutan yang merambat jauh ke pepohonan, membuat dahan-dahan berderak dan lumut beterbangan. Sarpajaya mengubah taktik, kabut yang menyelimuti tubuhnya merapat, menggulung dan berubah menjadi bentuk tangan-tangan hitam yang melompat ke depan, melesat menyerupai makhluk kelaparan yang keluar dari perut kegelapan. Tangan-tangan itu menjerat tanpa suara, mengoyak udara dan berusaha meraih tubuh Ki Condrowongso. Ki Condrowongso melepaskan langkah pertamanya, gerakannya lambat bagi mata biasa namun cepat bagi alam gaib. Cahaya putih itu menyusuri jejak langkahnya, memotong tangan-tangan kabut itu hingga hancur menjadi serpihan debu gelap yang langsung menghilang begitu menyentuh tanah. Dengan satu putaran tubuh, dia memadatkan energinya menjadi garis panjang yang menyapu udara, memaksa Sarpajaya untuk mundur selangkah. Namun, Sarpajaya tidak tinggal diam. Tanah di bawahnya menghitam membentuk lingkaran pekat yang menyerap cahaya. Dari lingkaran itu muncul bayangan-bayangan memanjang menyerupai akar urat hitam yang merayap cepat, mencoba membelit kaki Ki Condrowongso. Akar-akar itu menghantam cahaya di sekitar tubuh Ki Condro, menimbulkan benturan seperti dua kekuatan yang saling menyangkal keberadaannya satu sama lain. Suara dentuman terselubung terdengar, lebih mirip gema dari dalam tanah, membuat hutan di sekitar bergoyang seperti hewan besar yang sedang menggeliat dari tidur panjangnya. Ki Condrowongso mengangkat tongkat kayu patahnya dan cahaya langsung mengalir dari sepanjang permukaan kayu itu. Cahaya tersebut lalu memanjang menjadi garis-garis tipis yang menyerupai sulur bercahaya. Sulur-sulur itu menari, melilit akar-akar hitam dan mengunci serta menahan kekuatan hitam tersebut yang terus meronta. Sarpajaya merespon dengan memadatkan kabut di belakangnya. Kabut itu berubah menjadi bentuk raksasa seperti bayangan makhluk tinggi bertanduk tanpa wajah, hanya rongga hitam sebagai kepalanya. Makhluk itu melangkah ke depan, setiap pijakannya membuat tanah bergetar dan semak-semak merunduk seolah tunduk pada kehadirannya. Makhluk kabut itu mengayunkan tangan besarnya dan penuh tekanan tenaga gelap. Ayunan itu tidak mengincar tubuh Ki Condrowongso, tapi mengincar ruang di sekelilingnya untuk mencoba memecah keseimbangan cahaya dan menggoyahkan pagar pelindung gaib yang dia ciptakan. Ki Condrowongso menancapkan tongkatnya ke tanah, sebaris cahaya putih meledak dari tanah membentuk kubah-kubah berlapis yang berdenyut pelan namun kuat. Ayunan makhluk kabut itu menghantam kubah, memantul lalu pecah menjadi ribuan pecahan hitam yang berterbangan seperti abu panas sebelum menghilang di udara. Sarpajaya tidak berhenti. Dia menggabungkan kedua tangannya, memadatkan seluruh bayangan di sekitarnya menjadi bola pekat sebesar kepala manusia. Bola itu tampak kecil tapi energi di dalamnya begitu padat hingga udara di sekelilingnya terhisap masuk membentuk pusaran kecil yang membuat daun-daun tersedot dan melayang.
Dengan gerakan halus, Sarpajaya melemparkan bola hitam itu. Bola itu melaju perlahan hingga terlihat tidak berbahaya. Namun, justru itu pertanda kekuatan yang tersimpan di dalamnya. Kubah cahaya Ki Condrowongso retak begitu bola itu menyentuhnya. Retakan menjalar cepat seperti pecahan es di permukaan danau. Cahaya bergetar keras, menahan dan menolak kekuatan hitam itu. Akan tetapi, tekanan gelap di dalam bola terus menembus lapis demi lapis. Ki Condrowongso mengerahkan seluruh tenaga murninya. Cahaya putih tiba-tiba membesar, meledak keluar dari tubuhnya dan menghantam bola hitam itu tepat di tengah. Dalam sekejap, cahaya dan kegelapan saling melumat, menciptakan kilatan besar tanpa suara yang membutakan hutan dalam sepersekian detik. Entitas kabut di belakang Sarpajaya berguncang dan memudar sesaat. Akar-akar hitam yang mengurung tanah merenggang dan tercerai-berai. Cahaya Ki Condrowongso juga ikut memudar, namun sosok makhluk tua itu tetap berdiri tegak. Pertempuran belumlah usai. Yang terjadi barusan hanyalah pembukaan, sebuah ujian kecil untuk mengukur seberapa dalam kekuatan kedua belah pihak yang telah mengakar. Sementara itu, pertempuran di Joglo Alit pun ikut meledak hampir bersamaan dengan benturan pertama antara Ki Condrowongso dan Sarpajaya. Tanah di sekitar rumah panggung itu bergetar seperti ikut menandai dimulainya perang antara dua dunia. Begitu pintu Joglo Alit terbuka, puluhan makhluk gaib yang sejak tadi mengendap di bawah kegelapan langsung menyerbu dari segala arah. Mereka datang seperti badai yang pecah dari balik pepohonan. Tubuh-tubuh kurus memanjang, kaki menapak tapi tidak menyentuh tanah, wajah tanpa mata yang menganga, dan mulut yang terlalu lebar. Di antara mereka, 3 manusia bertubuh tegap, berdiri di garis depan. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Sarpajaya yang telah dicelupkan terlalu jauh ke dalam ilmu hitam sehingga tubuh mereka memancarkan hawa kelam yang pekat dan menghimpit. Joyowongso melangkah pertama kali. Energi hijau pekat di tubuhnya meledak keluar bersamaan dengan nafas beratnya, membentuk lingkaran kekuatan yang memukul mundur makhluk-makhluk terdekat. Tanah bergetar dan rumput terlempar dari akarnya, seolah tubuh Joyowongso adalah pusat badai yang tak kasat mata. Makhluk-makhluk gaib itu tidak berhenti. Mereka kembali merayap, menukik, melompat, dan menjerit tanpa suara. Bentuk tubuh mereka pecah-pecah seperti bayangan yang direnggut angin. Tetapi serangan mereka sangat nyata. Beberapa dari makhluk itu memanjangkan lengan seperti cambuk hitam yang mencambuk udara. Joyowongso mengangkat lengannya, dan dari telapak tangannya keluar gelombang energi hijau yang menyapu lurus ke depan. Gelombang itu melumat beberapa makhluk gaib menjadi debu gelap yang langsung menghilang begitu menyentuh tanah. Yang tersisa berhamburan, tetapi segera kembali mengeroyok seperti kawanan serangga liar. Di sisi lain, Warijan langsung bergerak cepat. Walau tubuhnya masih menyimpan getaran dari sisa kekuatan hitam yang pernah mengikatnya, namun kini energinya telah dimurnikan. Ilmu tenaga dalamnya mengalir tanpa gangguan, membuat setiap gerakannya padat dan berisi. Bersamaan dengan itu, sosok makhluk besar dari arah depan langsung menyerangnya dengan tubuh berlapis duri seperti landak, namun bergerak secepat bayangan. Warijan menunduk, memutar tubuh, dan menghantam makhluk itu dengan tendangan pendek yang disertai letupan energi murni. Benturan itu membuat makhluk tersebut terpental keras hingga menumbangkan pohon kecil sebelum meledak menjadi kepulan kabut hitam. 2 makhluk lain melompat ke arah belakang yang membuat Warijan kembali memutar tubuhnya dan menggeser kaki lalu menghantam tanah dengan kepalan tangannya. Tanah memantul sedikit dan dari pantulan itu muncul getaran yang memutus bentuk kedua makhluk tersebut, membuat tubuh mereka hancur dalam serpihan kabut. 2 makhluk lain melompat dari arah belakang yang membuat Warijan kembali memutar tubuhnya dan menggeser kakinya, lalu menghantam tanah dengan kepalan tangan. Tanah memantul sedikit, dan dari pantulan itu
muncul getaran yang memutus bentuk kedua makhluk tersebut, membuat tubuh mereka hancur dalam serpihan kabut. Tiga manusia bertubuh tegap yang sejak tadi menunggu akhirnya bergerak. Mereka melangkah maju dalam formasi yang hampir sempurna. Tubuh mereka seolah membesar ketika energi hitam mulai menempel pada kulit mereka, membuat otot-otot mereka berdenyut seperti ular yang bergerak di bawah permukaan. Orang-orang itu tidak menyerang sembarangan. Salah satu di antara mereka meluncur ke arah Joyo Wongso, menghantam dengan tinju yang menimbulkan gelombang energi. Joyo Wongso menerima pukulan itu dengan lengan kirinya, dan benturan energinya membuat udara bergetar keras. Uap hijau dan hitam saling beradu, menyalakan kilatan kecil seperti bara. Dua orang lainnya menyerang Warijan dari kanan dan kiri. Mereka bergerak terlalu cepat untuk ukuran manusia biasa. Warijan mengangkat kedua lengannya, menangkis dua pukulan sekaligus. Getaran hebat merayap dari tulangnya hingga menembus ke tanah. Dia terpental setengah langkah, namun matanya tetap fokus. Warijan memperkuat kuda-kudanya dan mengerahkan energi murni dari ajian jagat geni ke titik nadinya. Lalu, tanpa ragu dia menyerang kembali. Dengan gerakan yang terukur, Warijan menghantam salah satu pengikut Sarpajaya itu tepat di ulu hatinya. Pukulan itu meremukan tameng energi hitam orang itu, yang membuat tubuhnya terangkat lalu melayang sebelum menghantam batang pohon besar. Orang kedua menyerang dengan lutut yang membara oleh tenaga hitam. Warijan menangkisnya dengan lengan yang diperkuat dengan tenaga dalam. Dia memutar badan dan melemparkan pukulan balik yang dilapisi energi jagat geni. Serangan Warijan itu menghancurkan pertahanan dari orang itu, lalu menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Sementara Joyo Wongso kini dikeroyok oleh lebih banyak makhluk gaib. Energi hijaunya semakin membesar, bergulung seperti angin topan yang ditarik ke dalam tubuhnya setiap kali dia mengayunkan tangan atau menghentakkan kaki. Satu hentakan kakinya menciptakan gelombang melingkar yang menyapu makhluk-makhluk kecil, melemparkan mereka dalam radius beberapa meter. Namun, setiap makhluk yang musnah, muncul dua makhluk yang lain, seolah hutan itu sendiri yang memuntahkan kegelapan tanpa henti. Warijan menyelinap di antara serangan bayangan, membantu dengan pukulan-pukulan singkat yang memecah makhluk-makhluk gaib itu ke bentuk awalnya menjadi kabut pekat yang langsung lenyap. Mas Moko dan kedua temannya tidak tinggal diam. Mereka langsung bergerak ke arah tiga orang yang bertubuh tegap tadi, yang kini tubuhnya tidak lagi terlindungi energi gaib setelah dihantam dengan energi murni Warijan dan Joyo Wongso. Dalam sekejap, ketiganya berubah dari ancaman bahaya menjadi manusia rapuh yang jatuh di tanah dengan nafas tak beraturan. Momen itu tidak disia-siakan oleh Mas Moko dan kedua rekannya. Langkah mereka mantap, terukur dan penuh kewaspadaan. Mereka bukan pendekar hebat, namun mereka sudah kenyang pengalaman menghadapi orang-orang yang dipengaruhi ilmu hitam. Setiap gerakan yang dilakukan dengan disiplin dan kehati-hatian, karena tubuh tanpa perlindungan bukan berarti tidak berbahaya. Sisa-sisa tenaga gelap masih bisa melakukan serangan terakhir jika dibiarkan. Mas Moko mendekati orang pertama, lalu merendahkan tubuhnya sambil menekan titik-titik tertentu pada lengan dan bahu orang itu. Sentuhannya bukan untuk melukai, tapi untuk memutus sisa aliran tenaga agar tubuh orang tersebut benar-benar lumpuh tanpa menimbulkan cedera fatal. Orang itu mengerang pelan, tapi tubuhnya langsung terkulai seperti boneka tanpa sendi. Dalam beberapa menit, tiga orang bertubuh tegap itu kini menjadi tawanan yang tidak mampu lagi bergerak. Mas Moko mengikat tangan dan kaki mereka dengan tali yang sudah diberi pengunci energi. Cara kuno yang digunakan oleh para penjaga joglo alit untuk menahan manusia yang terpengaruh ilmu hitam. Tali itu akan mengencang sedikit ketika mengenali gelombang energi liar, dan memastikan tidak ada dari mereka yang dapat bangkit dan menyerang dari belakang.
Setelah semuanya terikat rapat, Mas Moko menoleh ke arah Warijan dan Joyowongso yang masih bertarung di garis depan. Di belakangnya, kedua rekannya sudah menyeret ketiga tawanan itu ke tempat yang lebih aman, menjauhi pecahan pertarungan yang kian brutal. Di sisi lain, di tempat Ki Condrowongso dan Sarpajaya berada, suara gemuruh terdengar semakin kencang. Sarpajaya yang semakin murka mulai mengerahkan kekuatannya. Hawa di sekitar tempat itu langsung menghitam pekat dan energi di tubuhnya berdenyut seperti jantung yang berdetak tidak wajar. Dari balik punggungnya, pusaran gelap terbuka membentuk lingkaran-lingkaran bayangan yang berputar semakin cepat. Dan dalam hitungan detik, puluhan cakra hitam muncul yang masing-masing berbentuk roda bergerigi tajam dengan pusat yang menyala merah seperti bara api. Begitu roda-roda dari ajian cakrakala itu terbentuk sempurna, udara runtuh seperti ditarik paksa. Setiap cakra berputar dengan kecepatan tidak masuk akal, mengiris pepohonan di sekitar mereka tanpa benar-benar menyentuhnya. Energinya saja sudah cukup memutus batang kayu yang sekeras batu. Tanah merekah, rumput membara lalu mati seketika. Cakrakala melesat, bergerak liar dalam pola yang tidak bisa ditebak. Dan dalam sekejap, puluhan roda itu menyerang Ki Condrowongso dari segala arah sekaligus. Namun, Ki Condrowongso tidak bergeming. Energi murni dalam tubuhnya berkumpul di telapak tangan dan merambat ke tongkat kayunya yang menggantung dalam genggamannya. Tongkat itu bergetar pelan, kemudian memanjang dan berlipat-lipat seakan menggandakan diri. Ajian Sabda Taru mulai bekerja. Dari satu tongkat tercipta puluhan bayangan tongkat yang memiliki berat dan kekuatan yang sama seperti benda aslinya. Mereka berputar mengelilingi Ki Condrowongso seperti pasukan pelindung yang muncul dari langit. Tongkat-tongkat itu bergerak tanpa sentuhan, seolah dikendalikan oleh kehendak alam. Mereka membelah udara, menghantam cakra-cakra gelap itu satu persatu. Setiap benturan menghasilkan dentuman hampa, seperti dua dunia berbeda yang saling berbenturan dalam satu titik. Cahaya putih dari tongkat-tongkat Ki Condrowongso bertabrakan dengan gelap pekat cakrakala, menciptakan kilatan yang menari liar di antara pepohonan. Hutan pun berubah menjadi gelanggang cahaya dan kegelapan yang saling memakan. Cakrakala memotong tongkat-tongkat bayangan itu, namun setiap kali satu tongkat hancur menjadi debu cahaya, dua lainnya muncul menggantikannya. Ajian Sabda Taru tidak hanya menciptakan bayangan, tapi juga mengikat energi alam di sekitarnya, yang memperkuat pertahanan Ki Condrowongso di setiap detiknya. Tongkat-tongkat itu memukul, mengunci, dan menghalau cakra-cakra itu tanpa henti. Sarpajaya tidak tinggal diam. Dia mengangkat kedua tangannya dan mulai memadatkan energi hitamnya, sehingga cakrakala berubah semakin tajam dan cepat. Roda-roda itu kini memancarkan suara mendesis seperti logam panas yang ditempa di atas bara. Jalur serangannya berubah, lebih licik, lebih liar, dan berlipat, lalu menyelinap melalui celah-celah kecil dalam perlindungan Sabda Taru. Ki Condrowongso menghadapi semuanya dengan keteguhan yang luar biasa. Energi murninya memancar dari setiap pori-pori tubuhnya. Nafasnya mengalir tenang, seperti aliran sungai kuno yang sudah ribuan tahun tidak berubah. Tongkat-tongkatnya tidak hanya bertahan, beberapa di antaranya mulai menyerang balik, menghantam cakra-cakra itu dengan kekuatan yang membuat udara seakan terpecah. Pertarungan berubah menjadi badai yang saling bertabrakan tanpa henti, menciptakan pusaran energi raksasa yang menggulung sampai menyentuh pucuk-pucuk pepohonan. Cahaya dan gelap saling menelan, berputar lalu meledak ke segala arah dalam gelombang yang menggetarkan seluruh penjuru hutan gaib. Sarpajaya terdorong beberapa langkah mundur, tubuhnya bergetar oleh tekanan luar biasa dari energi Sabda Taru. Namun Ki Condrowongso juga tidak melenggang tanpa beban. Lantai hutan di bawah kakinya retak seperti kaca yang diinjak terlalu keras.
menandakan bahwa pertempuran ini telah mencapai tahap yang bahkan bagi dirinya bukan lagi sekedar permainan. "Sebaiknya kau menjadi perewanganku saja, Ki," ujar Sarpajaya dengan senyum licik di wajahnya. "Dan sebaiknya kau menyerah dengan melepas sosok Kumboro Rekso yang bersemayam di dalam tubuhmu itu, sebelum aku memusnahkan kalian berdua," balas Ki Condrowongso dengan tegas. "Dari mana kau tahu tentang sosok yang ada di dalam tubuhku, makhluk tua?" tanya Sarpajaya dengan wajah murka. "Tentunya dari anak kesayanganmu itu, Sarpajaya. Dia telah menceritakan semua tentang dirimu sebelum batang lehernya aku patahkan." Hahaha, balas Ki Condrowongso dengan tawanya yang mengejek. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ki Condrowongso, kemurkaan Sarpajaya meningkat begitu tajam hingga udara di sekitar mereka seperti tertarik ke dalam tubuhnya. Tanah kembali bergetar, pepohonan pun merunduk oleh tekanan dahsyat yang memancar dari dirinya. Aura hitam yang tadi hanya memenuhi ruang pertempuran kini berubah menjadi badai pekat yang menyelimuti seluruh hutan. Energi itu tidak lagi tampak seperti aura seorang manusia, melainkan amarah dari sosok makhluk gaib yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Dari dalam tubuh Sarpajaya, sesuatu bergerak menggeliat, seperti makhluk besar yang berusaha merobek tubuh yang menampungnya. Bayangan samar muncul, kepala makhluk hitam dengan rambut gimbal menjuntai dan mata menyala merah serta gigi runcing yang terkatup rapat menahan amarah. Sosok Kumboro Rekso yang selama ini bersemayam dalam tubuhnya mulai menampakkan wujudnya. Tubuh Sarpajaya memuai, tulang-tulangnya berderak seperti kayu tua yang dipaksa melengkung. Ledakan energi besar menghancurkan tanah di bawahnya, menciptakan kawah kecil yang mengepulkan asap hitam. Dari pusaran itu, Sarpajaya yang kini separuh manusia dan separuh makhluk gaib terbang keluar dengan kecepatan yang mengerikan. Seruannya tidak terdengar, tapi getaran dan amarahnya menjalar ke segala penjuru sampai membuat pohon-pohon kehilangan daunnya dalam seketika. Cakrakala yang sebelumnya hanya berjumlah puluhan, kini muncul dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Ukurannya juga lebih besar, serta geriginya lebih panjang dan putarannya lebih liar, seolah bergerak dengan kehendak makhluk liar yang haus darah. Ratusan roda bergerigi itu mengitari tubuhnya, memancarkan suara ngeri yang menggema seperti ribuan logam yang beradu. Namun, Ki Condrowongso berdiri teguh tanpa sedikit pun gentar. Saat badai cakrakala meluncur, Ki Condrowongso mengerahkan seluruh inti dari ajian Sabda Taru. Tongkat-tongkat bayangan yang semula berjumlah puluhan kini berkembang menjadi ratusan, bahkan hampir membentuk dinding besar yang melengkung melindungi dirinya. Setiap tongkat berpendar lebih terang, menyala putih seperti cahaya bulan, menembus pekatnya aura hitam yang datang menghantam. Tongkat-tongkat kayu itu membentuk pusaran pertahanan yang lebih rapat dan lebih cepat, seolah menjadi roda raksasa tandingan. Dan ketika serangan Kumboro Rekso melabrak benteng pelindung, benturan yang terjadi memecah keheningan semesta. Tubuh hutan bergetar seperti disambar petir, cahaya putih dan hitam menyalak, melesat seperti kilatan petir yang bertubrukan berkali-kali. Tanah terbelah memanjang, membentuk jurang-jurang kecil. Pepohonan tumbang tanpa disentuh, tercabut dari akarnya oleh angin panas yang meledak dari pusat pertarungan. Setiap cakra yang menghantar hancur oleh sabetan tongkat Ki Condrowongso. Namun, setiap tongkat yang hancur digantikan oleh tongkat baru. Ajian Sabda Taru mencapai bentuk paling sempurna, seolah seluruh hutan itu sendiri ikut mengalirkan kekuatan kepada Ki Condrowongso untuk menahan gempuran lawan. Sarpajaya yang kini dikuasai penuh oleh murka Kumboro Rekso tidak berhenti. Tubuhnya memanjang seperti bayangan yang ditarik angin kencang. Kakinya menghentak tanah, membuat retakan memancar ke segala arah.
Darah hitam meletup dari kulitnya, berubah menjadi ribuan tombak energi gelap yang melesat seperti hujan meteor. Ki Condrowongso menutup kedua matanya, menarik seluruh elemen energi di sekitarnya. Tongkat utamanya yang masih digenggam meledak membentuk cahaya putih yang bersinar lebih terang, seolah membelah malam itu menjadi siang. Dari cahaya itu, ratusan tongkat Sabda Taru menebar ke segala arah, berputar cepat bagaikan badai yang digerakkan oleh kehendak para leluhur. Benturan kembali terjadi, tombak hitam meledak bertemu dengan cahaya putih, menciptakan gelombang kejut yang menerjang pepohonan hingga puluhan langkah jauhnya. Suara ledakannya menggulung, membuat seluruh makhluk gaib yang tersebar di hutan itu mematung ketakutan. Sarpajaya terpental beberapa langkah, namun amarahnya membuat tubuhnya bangkit kembali dengan mata yang lebih merah dan wajah yang berubah semakin buas. Energi hitam dari punggungnya meledak, membuka pintu kecil menuju kegelapan pekat, tempat dari mana Kumboro Rekso berasal. Hawa kutukan meluap, mencoba menelan Ki Condrowongso sepenuhnya. Namun, Ki Condrowongso tetap berdiri dengan tubuh lurus dan tenang bagai pilar batu. Sabda Taru memuncak, tongkat-tongkat bayangan menyatu, membentuk pusaran raksasa yang menyerupai batang pohon besar yang tumbuh dari tanah, menjulang tinggi lalu menebas ke arah Sarpajaya. Serangan itu menghantam badai kegelapan, menembus tubuh raksasa hitam itu dan memaksa Kumboro Rekso menyusut kembali ke dalam tubuh Sarpajaya. Dan untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, langkah Sarpajaya goyang. Energinya masih bergolak liar, tapi kini tidak lagi mengamuk keluar, melainkan bergetar kacau seperti ada perebutan kendali antara dua kekuatan dalam tubuhnya sendiri. Kemana perginya Kumboro Rekso? Apakah dia takut dan kembali bersembunyi? Seru Ki Condrowongso yang masih berdiri tegak tanpa sedikit pun luka. Jangan sombong dulu makhluk tua, balas Sarpajaya sambil mendengus. Bukan aku yang sombong Sarpajaya, tapi kau dan Kumboro Rekso lah yang serakah dan angkuh. Kalian telah merusak keseimbangan dengan memangsa energi kehidupan dari orang-orang yang tidak berdosa, ujar Ki Condrowongso dengan tegas. Dan sepertinya kalian lupa, jika di atas langit masih ada langit, di atas kesaktian tinggi masih ada kesaktian lain, dan di atas semua itu ada sang pemilik alam semesta, imbuh Ki Condrowongso. Sebentar lagi kau akan menyesal makhluk tua, ucap Sarpajaya yang kembali memusatkan seluruh kekuatannya. Kalau begitu, aku akan menghabisimu manusia angkuh. Selain itu, aku akan memangsa Kumboro Rekso agar tidak lagi menjadi makhluk yang membawa malapetaka, balas Ki Condrowongso yang juga mengeluarkan energi murni dari tubuhnya. Kekuatan besar dari kedua sosok itu meledak dalam satu waktu yang hampir bersamaan. Sarpajaya menjerit tanpa suara, tubuhnya membengkak karena dikuasai oleh kekuatan Kumboro Rekso yang mencoba mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Sementara itu, Ki Condrowongso mengangkat tongkatnya dan memusatkan inti kekuatannya ke dalam satu titik, lalu menjadikannya pusat badai cahaya yang berdenyut seperti jantung raksasa. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka terasa tertarik ke dalam pusaran. Pohon, tanah, kabut, bahkan suara malam seolah ditelan oleh gaya tarik energi yang ingin memutuskan segala keteraturannya. Tubuh Sarpajaya melebar, energi hitam dari dalam dirinya muncul seperti tentakel raksasa yang meronta dan melilit, menerjang apa saja yang ada di jalurnya. Lalu tibalah benturan terakhir. Ketika kedua kekuatan itu bertemu, tidak ada suara, hanya cahaya putih dan hitam yang saling menekan, berganti-ganti memimpin.
sebelum akhirnya cahaya putih dari Ki Condrowongso pecah menjadi ledakan besar yang menerjang seluruh tubuh Sarpajaya. Cahaya itu menyapu bersih udara, merobek gelapnya energi Kumboro Rekso, dan menghancurkan akar kekuatannya hingga ke dasar. Tubuh Sarpajaya terpental keras, menghantam tanah hingga menciptakan lubang besar. Energi hitamnya hancur berhamburan, memudar seperti asap yang tersapu angin. Pohon-pohon yang berada di sekitar kawah itu meranggas seketika, sementara tanah di bawahnya bergetar seperti menghela nafas terakhir sebelum kembali diam. Ki Condrowongso berdiri teguh tanpa goyah. Hanya tongkatnya yang bergetar pelan akibat daya besar yang baru saja dilepaskannya. Dalam langkah tenang namun penuh wibawa, dia mendekat ke arah tubuh Sarpajaya yang kini tergeletak tidak berdaya. Nadi energi lelaki itu kacau, aura hitamnya seperti bayangan kotor yang berupaya menempel pada tubuh yang hampir kehilangan daya. Ki Condrowongso mengangkat tangan kanannya, dan pada saat itu tubuh Sarpajaya meronta hebat. Dari dada lelaki itu muncul gumpalan hitam pekat, menggelembung seperti jantung busuk yang hendak pecah. Gumpalan itu lalu mekar, berubah menjadi wajah mengerikan Kumboro Rekso. Makhluk besar dengan mata merah membara, gigi tajam memanjang, dan rambut gimbal yang berkibar oleh angin gaib yang tidak ada sumbernya. Kumboro Rekso mencoba kembali masuk ke tubuh Sarpajaya, tapi Ki Condrowongso menancapkan tongkatnya ke tanah, mengunci ruang di sekeliling mereka. Kabut putih muncul, membungkus tubuh Kumboro Rekso, membuatnya tidak lagi dapat lari ataupun menghilang. Makhluk itu meraung, namun raungan itu tidak mampu menggetarkan sedikit pun ketenangan Ki Condro. Dengan satu gerakan tajam, Ki Condrowongso membuka kedua telapak tangannya. Energi murni memancar, membentuk pusaran cahaya yang menarik Kumboro Rekso seperti gaya gravitasi dari dunia yang lebih tinggi. Makhluk itu terangkat, tubuhnya direntangkan seolah dipaksa muncul dalam wujud aslinya yang paling lemah. Cahaya putih itu membungkusnya, lalu tubuh Kumboro Rekso mulai retak. Retakan itu menyebar cepat seperti tembikar tua yang dihantam palu. Setiap retakan mengeluarkan luapan energi gelap yang tertahan oleh pusaran energi Sabda Taru. Dalam hitungan detik, Kumboro Rekso pecah menjadi serpihan-serpihan hitam yang kemudian ditarik masuk ke dalam telapak tangan Ki Condrowongso seperti asap diserap oleh pusaran cahaya. Energi kehidupan makhluk itu lenyap, tersedot habis sampai ke akarnya, hingga hanya menyisakan kesunyian yang menekan dada. Ki Condrowongso menutup telapak tangannya perlahan, memastikan tidak ada kutukan yang masih mengendap. Cahaya Sabda Taru memudar, dan hutan kembali gelap tapi tenang. Tidak ada lagi bayangan jahat yang bersembunyi di balik pepohonan. Sementara itu, tubuh Sarpajaya kini terbaring seperti manusia biasa, tanpa kekuatan dan tanpa makhluk yang selama ini memberinya energi besar. Hanya sisa-sisa energi gelap yang menempel sebagai ingatan dari keserakahan yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan Ki Condrowongso berdiri di sampingnya, menjadi saksi senyap atas berakhirnya satu malapetaka yang telah lama mengakar dalam kegelapan. Aku tidak akan menghabisimu, Sarpajaya. Jadi kau tidak perlu setakut itu. Ujar Ki Condrowongso dengan tawanya yang memecah keheningan. Apakah selain kekuatan dari Kumboro Rekso, kau tidak memiliki ajian-ajian lain yang dapat kau gunakan untuk melawanku? Imbuhnya lagi dengan tatapan tajam. Cepat habisi aku, makhluk tua. Jangan banyak bicara lagi. Balas Sarpajaya yang seolah tidak merasa gentar oleh tekanan yang diberikan Ki Condrowongso. Aku tidak akan mengotori tanganku dengan menghabisi manusia terkutuk sepertimu, Sarpajaya. Dan sebagai seorang pemangsa, kau harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang akan dimangsa.
Aku akan meninggalkanmu di sini dan membiarkanmu hidup di tengah makhluk-makhluk gaib yang haus darah di tempat ini," ujar Ki Condrowongso yang perlahan menghilang dari hadapan Sarpajaya. Tubuh Sarpajaya yang sudah tidak lagi diselimuti kekuatan Kumboro Rekso tampak rapuh, seperti wadah kosong yang kehilangan isi. Nafasnya pendek, tersengal, dan setiap gerakan kecil membuat rasa sakit merayap hingga ke tulang. Dengan sisa tenaga yang nyaris tak berarti, dia mencoba merangkak perlahan, berharap masih ada celah untuk dapat keluar dari alam gaib yang kini menjeratnya. Namun, alam itu bukanlah wilayah yang mengenal belas kasihan. Ketika Sarpajaya mengangkat wajahnya, kabut tebal yang sejak tadi mengambang di sekeliling hutan mulai berputar perlahan. Dan dari balik kabut itu, muncul mata-mata merah kecil yang bertebaran seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Suara geraman panjang menggema rendah namun menggigit sukma, membuat tubuh lemah Sarpajaya gemetar tanpa kendali. Lalu, sosok-sosok itu keluar dari persembunyiannya. Makhluk-makhluk gaib penghuni wilayah tersebut merayap keluar dari balik pohon dan retakan tanah. Ada yang tubuhnya memanjang seperti bayangan berwujud asap dengan kuku-kuku hitam yang mengkilap. Ada pula yang bentuknya seperti manusia namun membungkuk. Kulitnya terlihat koyak, memperlihatkan daging hitam yang berdenyut. Beberapa bahkan merayap di tanah seperti laba-laba raksasa yang haus akan darah. Makhluk-makhluk itu mulai mendekat ke arah Sarpajaya, seolah mengenali aroma dari manusia tanpa pelindung gaib dan tanpa makhluk pendamping, yang berarti itu adalah mangsa yang sempurna. Ketika Sarpajaya mencoba bangkit untuk berdiri, makhluk pertama melesat dari belakang, mencengkeram bahunya dengan kuku panjang yang menembus kulit. Jeritan yang selama ini tidak pernah keluar dari mulutnya pecah dalam sekejap. Makhluk kedua menyambar kakinya, menyeretnya kembali ke tanah, lalu menghantamkan tubuhnya pada akar-akar hutan gaib hingga tanah bergetar. Belum sempat dia memahami apa yang terjadi, belasan makhluk lain menerjang bersamaan. Mereka mencabik tubuhnya dengan kegembiraan buas, seperti kawanan binatang yang menemukan sumber makanan yang sangat langka. Daging Sarpajaya tersobek dalam sekejap. Darahnya menyembur lalu tumpah ke akar-akar tua yang haus. Beberapa makhluk menjulurkan lidah panjangnya, menjilati cairan merah kental yang memercik di udara. Sementara makhluk-makhluk lain menggigit dan menelan bagian tubuh Sarpajaya tanpa ragu, seolah menikmati setiap serpihan energi sisa yang masih melekat pada tubuh dukun sakti itu. Teriakan Sarpajaya meredup, lalu berubah menjadi isak tangis putus asa, lalu tenggelam dalam sorak lapar makhluk-makhluk gaib yang sangat mengerikan itu. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya telah menjadi santapan lezat di alam rimba gaib itu. Oke, itulah tadi akhir dari kisah hidup seorang Sarpajaya yang harus mati oleh makhluk-makhluk gaib penghuni tempat pertarungan besar itu. Dan akhirnya kita tahu tentang siasat yang sudah disiapkan oleh Ki Condrowongso. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.